Nah, ini yang kemarin di Timnas Kongo ya, Mas Agus masih ingat ya? Nih, yang di sini. Ini Mas Agus presentasi nih di sini nih. Masih ingat gak? Iya, Gus. Itu di sini. Ini kalau teman-teman presentasi, baru bahas positional attack-nya. Oh, untuk keluar dari pressure-nya, saya seperti apa ya? Gitu. Untuk ketemu di setengah lapangan, saya seperti apa ya? Untuk defense tertutup seperti apa? Ini presentasinya bisa seperti itu, atau kita mappingnya seperti itu. Ya. Lalu saya lanjut lagi misalkan. Kita lanjut. Nah, ini fase build up. Fase build up. Yang disebut tadi apertura, opening up. Nah, kebetulan saya tarik jalurnya bukan berarti yang salida depresio nggak ada jalurnya karena nggak muat aja saja. Jadi saya nggak mau pecahin. Jadi kalau dipecahin semua tuh banyak. Kebayang ya Mas Agus ya. Ini saya dari analisis struktural, prinsip umum permainan, lalu kita ambil di positional attack, terus positional attack dibagi tiga. Nanti dibagi tiga ini, saya ambil dulu contoh di sini medio campo, bagian tengah lapangan. Lalu bagaimana sih fase build up-nya? Oh, rupanya ada opening up, dimulai dari kiper misalkan. Perpindahan kepemilikan bola dari bertahan menjadi menyerang. Ini transisi, berarti awal mulanya. Apakah kita dengan direct atau indirect? Rupanya di sini kita pakai indirect atau elaborate. Gitu ya. Dengan asumsi lawan sudah menunggu di setengah lapangan. Berarti berhadapan di setengah lapangan nih. Beda loh Mas Agus ya, dibedakan. Ya, niat taktik setelah bola dimenangkan kembali. Itu juga tergantung pada situasinya. Apakah lawannya neken apa enggak? Oh, rupanya lawannya enggak neken nih. Gitu. Itu juga diperlukan apakah kita dalam kondisi tertinggal. Situasi pertandingannya tinggal berapa menit. Oh, itu ngaruh nanti. Itu juga harus ada dalam diri pemain. Gitu. Jadi kita nggak bisa kita jelasin ini di lapangan semuanya dalam pertandingan itu nggak bisa. Oke, lanjut ini fase build up-nya. Jadi fase build up ada opening up yang pertama, yang kedua ini development atau elaborate. Cara membongkarnya bagaimana? Udah kita mulai, lalu berhadapan 4 lawan 4 di setengah lapangan misalkan. Apakah kita tujuannya mau maintain ball possession doang atau emang kita mau menciptakan progresi? Salah satu indikatornya apa misalkan? Kita turunin lagi ke bawah. Bisa. Misalkan pemain kita pengen kita pengen di skema kita ada ada wall pass. Berarti kan itu small group taktiknya. Dasarnya apa dengan ada wall pass misalkan? Udah cocok belum dengan kemampuan tekniknya pemain? Udah cocok belum dengan fundament-fundament yang dipunyai pemain? Itu dipertimbangkan juga bikin skema. Jadi nggak bisa teman-teman tuh bikin skema tanpa mengukur kemampuan pemain. Itu nggak bisa gitu. Lebih baik pemain itu dibiarkan tapi mampu membaca permainan. Itu jauh lebih baik. Kebayang ya bedanya Mas Agus ya? Ketimbang langsung diarahin dengan skema, dengan ini. Enggak seperti itu. Karena yang kita tuju adalah bagaimana setiap pemain mampu menjawab setiap permasalahan yang ada di lapangan dengan keputusan cepat dan solusi yang tepat pada setiap momen atau situasi permainan. Itu makanya di topik kita sebelumnya mengenal olahraga futsal, taktik individual menjadi fundamen gitu. Jadi mau kalian teman-teman itu ngelatih wall pas ribuan kali tanpa ngerti, itu hanya buang-buang waktu doang. Kebayang di sini adanya completion atau finalisasi. Bagaimana selalu pemain tahu nanti memanfaatkan situasi yang paling menguntungkan. Bagaimana selalu berakhir dengan adanya shoot on goal. Gitu. Itu fase build up ketika menghadapi kita punya postal attack katakanlah dengan 4-0, 3-1, 1-2-1 silakan. Saya nggak tahu tuh tergantung teman-teman. Tipe lawannya seperti apa teman-teman sudah tahu. Lalu ketemu di setengah lapangan, teman-teman sudah tahu tiga fase build up ya, sampai terjadi shoot on goal.
Lalu di development ini yang banyak banyak PR-nya nanti di sini. Komponennya macam-macam di sini, ya. Seperti mencari situasi yang menguntungkan, misalkan menciptakan menang jumlah di area berapa. Pemain kita punya kemampuan seperti apa dari teknik dasarnya misalkan, gitu. Pemain level kognitif pemain kita seperti apa, kecerdasan taktikalnya seperti apa. Jadi mereka bukan robot. Dan situasi ini nggak pernah bisa kita remote, kita set tidak bisa di futsal. Sama sekali tidak bisa. Jadi sebagus apapun skema teman-teman buat, itu bukan jawaban sesungguhnya. Tapi jawaban sesungguhnya adalah memperkaya taktik individual setiap pemain kita. Ya, balik lagi kalau kenal sifat olahraganya. Kalau nggak kenal, pasti drillnya itu kaku. Drillnya pasti kaku. Banyak teman-teman yang saya lihat drillnya kaku. Gitu ya. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik dengan pemahaman yang ada. Silakan buktikan sendiri. Kalau salah, koreksi saya. Ini bukan saya yang ngomong, ini Venancio Lopez yang ngomong ya. Kalau saya ngomong lagi dikira. Oke, selanjutnya saya turunin lagi. Ini tujuan menyerang. Ini kebalik, ini bukan tujuan menyerang. Ini maintenance, maintenance nih, menyerang. Maintain bola, ya. Lalu ini meningkatkan kemampuan permainan. Ini tujuan bertahan nih salah nih. Ya, ini lawannya berarti mencegah kemampuan untuk meningkatkan permainan atau ada progres dicegah. Oke, yang selanjutnya adalah mencetak gol. Ini lawanannya pasti. Di sini dalam mencetak gol ada banyak hal yang harus dikuasai lagi. Jadi pusingnya pelatih itu di sini sebenarnya. Tapi kalau teman-teman tahu alurnya, itu akan mudah membuat drill, apalagi bisa mengukur kemampuan pemainnya. Apalagi memiliki kemampuan untuk menguasai prinsip-prinsip pedagogi. Apalagi mengetahui secara detail bagaimana prinsip kerja dari teknik yang fundamennya itu ada di biomekanika. Itu itu asiknya ngelatih sebenarnya di situ. Oke, sini kita turun bagi tiga. Lalu ada dua cabangnya lagi nanti. Bagaimana, di mana, kapan. Ada kecepatan ketika kita masuk dalam tujuan menyerang mencetak gol. Tujuan menyerang mencetak gol berarti ada di fase build up completion. Teknik-teknik yang terkait dengan completion, teknik-teknik yang terkait dengan finalisasi harus diajarkan dan unsurnya harus ada semua. Bagaimananya harus tahu, di mananya harus tahu, kapannya harus tahu. Lalu ada kecepatan. Kenapa perlu kecepatan? Ya keburu lawannya siap. Gampang kan begitu. Kita udah sampai build up, sorry, udah sampai elaborate, sudah masuk fase ke cetak gol, tapi nggak dipakai kecepatan, ya repot, gitu. Jadi harus tahu kapan benar-benar menggunakan kecepatan. Yang selanjutnya presisi, teknik ini harus presisi. Salah-salah ke counter kita. Jadi jauh lebih penting ini. Bagaimana untuk menciptakan presisi? Ya tekniknya harus dikuasai dengan baik. Pergerakannya harus tahu, tujuannya harus tahu, nalarnya harus tahu, kemampuan ekstremitas tubuhnya harus tahu di mana saya bergerak, di mana saya menempatkan posisi, sehingga saya bisa melanjutkan aksinya, terutama dalam hal mencetak gol. Bagaimananya misalkan kecepatannya bagaimana, penggunaan kecepatannya, ya dilatih. Berarti dalam mencetak gol ini, kalau kita bicara positional attack, lalu kita bicara medio campo, ketika menghadapi lawan setengah lapangan misalkan, lalu kita udah tahu opening up seperti apa, lalu elaborate atau developmentnya sudah kita buat, kemudian kita tahu ada bagaimana menyelesaikan pergerakan dengan shoot on goal dalam completion, berarti kita harus tahu ini, tahu bagaimananya, kecepatannya seperti apa, ya. Lalu yang selanjutnya, bagaimana prinsip tiang keduanya? Oh, berarti ada unsur tiang kedua. Ya, unsur tiang kedua jangan dimasukin di opening up. Kan begitu istilahnya. Ya. Lalu akurasinya, bisa nggak dilatih? Kemudian tembakan jarak jauhnya, mesti dilatih juga. Di mana aja biasa terjadinya. Itu tergantung kemampuan teman-teman mengukurnya nanti. Jadi drillnya akan bisa membantu pemain untuk akurat, untuk presisi, karena kemampuan mengukur teman-teman. Dan itu yang nggak bisa di-copy di setiap tempat. Karena setiap tempat punya SDM berbeda-beda. Tapi metode melatih tergantung pada filosofi pelatih, pemahaman pelatih, dan cara pikir pelatih. Ya,
Paham ya? Basicnya sama teorinya. Maka saya nggak pernah khawatir ketika saya buka ini semua. Itu akan balik ke teman-teman. Ya, teman-teman semakin paham ya semakin bagus. Gitu. Walaupun awalnya semakin pusing. Kan seperti itu. Ya, bagaimana ruang dan bola? Terus tindakan keduanya ada aksi lanjutannya. Kalau udah bicara tindakan kedua, ada aksi-aksi lanjutannya, itu udah pasti kerja kerja motornya harus luar biasa. Karena olahraga kita ini menuntut gerak yang luar biasa. Jadi, kalau udah kemampuan gerak dan kemampuan koordinasinya tidak bagus, lupakanlah main futsal ketika dia puber. Gampangnya begitu. Atau kita sudah tahu, oh anak ini koordinasinya jelek, geraknya jelek. Jadi ini yang harus diuber sebelum masuk ke puber, masa puber gitu. Nah, bagaimana pemain ketiganya, pergerakan pemain ketiganya? Di mana? Zona finishing seperti apa? Sanggupnya di mana? Setiap negara bisa beda-beda ini, gitu. Di mana sih final third-nya? Di mana sih kemampuan pemain kita untuk shooting? Makanya dalam kalau saya menentukan bahwa angkor harus bisa shooting dalam jarak 15 meter. Itu angkor angkor saya. Perkara gol atau enggak itu belakangan. Yang penting akurat dulu, presisi dan tahu sebagai bentuk atau unsur tercapainya completion dalam fase build up. Gitu ya. Jadi semuanya jadi tersambung. Ketika sampai pada posisi itu, pada tujuan completion di build up, unsur dalam build up, maka build up ini akan membantu kita menjalankan yang namanya personal attack kita. Personal attack ini adalah sistem yang kita mainkan. Artinya, strategi kita bisa berjalan karena kemampuan individu-individu pemain mengetahui hal-hal ini yang kita olah dalam drill atau metode melatih kita. Jadi kesimpulannya bahwa pelatih itu hanya pemilik lahan aja, penyedia lahan taktiknya, tapi pemilik taktiknya ada di pemain. Seperti itu ya. Di mana 12 meter terakhir boleh, silakan. 12 meter terakhir atau mungkin teman-teman mau pakai 13,3 meter silakan. Dengan hitungan 40 meter persegi, 40 meter dibagi 3 misalkan bisa aja. Dibuat 12 silakan. Sanggup nggak pemainnya syuting jarak 12 meter? Atau kita punya target pemain harus bisa syuting jarak segini, silakan. Diatur. Kapan? Setelah progresi. Fase cetak gol ya setelah ada progresi. Progresi ada di mana? Di development, di elaborate. Logis ya? Jadi nyambung semuanya. Pemain harus tahu nih. Kalau nggak tahu, apalagi pelatihnya nggak tahu, ya berabe. Ujung-ujungnya bikin skema-skema, formasi segala macam. Habis waktu kita begitu doang. Ya, strategi. Tergantung kebutuhan strateginya. Gitu. Kapan digunakan tergantung kebutuhan itu. Lalu superior spasial, superior menang menang ruang, menang ruang. Di mana ruang mana yang kita buat? Di situ. Ketika kita menang ruang, kalau ruangnya ketutup ya nggak bisa kita lanjut. Lalu superior numerik, kita menang jumlah. Itu. Ya, jadi unsur seperti itu harus ada. Ini baru contoh alur ketika teman-teman bicara analisis struktural, saya rekap jadinya analisis struktural taktik futsal, teman-teman harus mengantarkan pemain atau kita harus paham prinsip umum dalam permainan karena prinsip umum dalam permainan ini harus atau mutlak ada dalam kemampuan taktik individual pemain sehingga mereka mampu menalar permainan lalu mereka tahu yang namanya kepemilikan bola. Ketika bola di kita berarti kita menyerang, lalu kita masuk fasenya di fase apa dalam permainan. Lalu kita tarik di sini ada positional attack. Positional attack kita bagi tiga, seperti presentasinya Mas Agus kemarin di Timnas Kongo, ya, medio campo, seperti apa desainnya itu balik ke teman-teman, menyesuaikan dengan kemampuan pemain yang ada. Lalu opening up, niat awalnya seperti apa nih kita harus clear di sini. Yang selanjutnya itu elaborate atau development, bikin gerakan terkoordinasi itu biasa dengan tadi dimulai dengan grup taktik, dimulai dengan small grup taktik dulu, semua grup taktik dibagi empat level. Nanti setiap semua grup taktik juga mengacu pada kemampuan motor dan koordinasi pemain. Jadi nggak bisa sembarangan kita loncat-loncat tuh. Kalau nggak akan jadi. Lalu terakhir itu
bagaimana mereka mengcreate menjadi situasi yang paling menguntungkan. Mereka bisa membaca. Ada unsur shoot on goal-nya. Gitu. Di samping itu, ketika bicara completion dengan tujuan mencetak gol, ada unsur-unsur lagi, kecepatan dan presisi. Gitu. Bagaimana, di mana kapannya? Ini yang akan kita latih juga nantinya. Rupanya dalam skema saya nih nanti, strategi saya dalam menyerang ketika masuk fase completion ada ini semua loh. Gitu. Nah, secara garis besar untuk topik malam hari ini kita mulai mengerucut untuk berjalannya fase build up ya. Maka desain kita ini harus ada yang namanya Los Fundamentos Ofensivos atau prinsip-prinsip menyerang. Oke, jadi ini yang akan kita bahas pada malam hari ini, terutama Dominio del Campo Visual. Itu dulu paling untuk pembukanya, panjang juga pembukanya ya, sejam. Oke, silakan yang mau bertanya.